Petrus ini, Petrus yang diberi oleh Yesus untuk kuasa untuk primus inter pares ini, dia menyebutkan agama yang dia miliki pada saat itu sebagai apa? 1 Petrus 4 ayat 16. Emlut, karena engkau yang tanya, engkau harus baca. Saya izin turun dulu sebentar ya, saya ada perlu sebentar. Monggo. Oke, Om Sir. Maka maaf, ada keperluan, Ya, ada tamu. Bentar, saya turun dulu sebentar. Ya, terima kasih. Ya, yang Petrus ini, yang Petrus sendiri, ini apakah Petrus itu ortodoks atau Kristen? Oke. Bisa dibaca. Emlut, karena engkau yang harus baca. Sebentar saja buka dulu. Ada kitab suci di tangan kah? Ini Katolik-Katolik yang digital semua ini bahaya nih. Ada. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus ayat 4. Apakah disebut ortodoks pada saat itu atau disebut Kristen? Ayat 16. Petrus sendiri yang omong dalam suratnya. 16 sebentar. 16 ini mata orang tua ini nggak bisa membaca. Saya bacakan Romo. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Atau aku salah baca nih? Ya benar. Mana ortodoks di situ? Petrus sendiri bilang, jika engkau menderita sebagai orang apa? Orang Kristen. Ya sudah. Oh, oke, terima kasih. Mana ortodoks? Atau ayat yang lain? Kisah yang pertama kali jadi orang Kristen ya, Kisah 11 ayat 26, 27, tetapi ada 3 kali di dalam perjanjian baru agama itu adalah Kristen. Mereka mati-matian di Kisah 11 ayat 26, tetapi di Kisah 26 ayat 28 omong tentang orang Kristen, dan Petrus yang tulis sendiri bahwa kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, bayangkan Petrus sendiri yang tulis. Jadi agamanya Petrus pada saat itu apa? Emlut, agamanya Petrus yang tulis surat Petrus itu apa? Ortodoks atau Kristen? Kisah para Rasul 26 ayat 28. Yo. Jawab Agripa, hampir orang Kristen. Berarti semua pada saat itu dikenal sebagai apa? Kristen. Jangan bilang denominasi, pada saat itu kalian tidak ada, jangan bilang kamu Kristen. Petrus sendiri yang dipercayakan itu, dia bilang kalau kamu menderita sebagai orang apa? Kristen. Mana ada ortodoks di situ? Setelah kisah para rasul 28, kita temukan surat apa? Roma. Roma itu apostolik? Ya, setelah kisah para Rasul. Roma Apostolik. Roma apostolik? Ya, Romo. Ya, Roma apostolik atau tidak? Siapa yang dirikan Roma? Petrus, Paulus. Roma itu Katolik? Ya, Romo. Ini kalian semua nih pendiam semua yang ada di sini nih. Berapa orang yang ada di Roma ini yang punya kitab suci di tangan? Saya begini. Oke, jadi Pak Sidauruk. Petrus sendiri tulis bahwa semua orang pada saat itu dinamakan apa? Kristen. Mana ada ortodoks? Andres punya kubur di mana, Emlut? Di gereja di Amfli, Katedral Amfli ya. Amafli Roma, Italia, atau ada di Ortodoks Timur? Siapa yang jaga kuburnya Andres?
Gereja Kalau Katolik. itu gereja ortodoks berarti yang itu yang kunjung pada saat itu di baca dong Pak Sidauro. Kisah 9 ayat 32. Kalau situ harus yang ortodoks harus kunjung siapa? Yang itu harus dikunjungi oleh Andres bukan oleh Petrus. Ortodoks mati-mati bahwa pendirinya Andres. Sedangkan Andres kuburnya dijaga di Italia oleh gereja Katolik. Jadi ortodoks tanpa bukti arkeologis historis dong kalau begitu dibangun oleh Andres. Sedangkan Andres tidak pernah sentuh Konstantinopel hanya karena waktu Konstantinus ingin memaksakan pemindahan Roma ke Konstantinopel dan Paus tidak mau. Makanya Pak Sidurok bilang iya, skisma itu lebih kepada politik daripada doktrin ajaran dan lain sebagainya. Soal ini filikoe, soal roti tak berage itu urusan kemudian. Yang pertama itu karena politik. Apa yang dilakukan oleh Petrus kalau misalnya waktu itu adalah ortodoks, Petrus tidak akan kunjung. Tetapi di sini siapa yang kunjung, Pak? Kisah 9 ayat 32. Kisah 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan Oh ya, saya dengar salah ya. Petrus atau Andres, Pak? Petrus? Petrus, Pater. Wah, kalau di Latin lebih jelas lagi bahwa Petrus mengunjungi universal gereja semua, pakai kata universe, pakai kata semua. Kalau seandainya itu ortodoks, bagaimana kita memahami bahwa setelah Kisah Para Rasul 28 akan temukan surat apa kepada mana? Surat kepada Roma. Dan kenapa surat kepada Roma? Rasul Paulus kepada Pasti Daud baca sendiri. Kisah 1 ayat 8. Bastian, engkau baca. Kisah 1 ayat 8. Kenapa Roma setelah Kisah Para Rasul? Karena imannya gereja Roma Apostolik ini sudah tersebar di mana? Roma Maaf, 1, saya tidak Pater. pegang Alkitab. Oke, yang ada Alkitab. Oke, Sidauruk, Pak Sidauruk. Silakan. Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Di seluruh apa? Seluruh dunia. Artinya gereja Roma universal? Katolik? Katolik, Pater. Karena tersebar iman Roma itu di seluruh Dunia. bangga jadi Katolik ya. Paulus yang tulis sendiri. Makanya gereja, macam salah satu teolog Protestan bilang, kalau kita omong tentang gereja kita akan dibawa ke Roma. Tidak ada jalan lain kalau memahami gereja melalui Roma. Karena itu Paulus sendiri mengatakan bahwa telah tersebar tentang imanmu di seluruh Dunia. Roma ini apostolik, Roma ini Katolik dari kata seluruh dunia, Katolik, Pater. Roma ini universal, Apostolik. Roma ini satu, Iya. kudus. Ya kudus, ayat 7-nya Pak. Kudus, pendirinya kudus dan pendiri ini menguduskan mereka yang ada di Roma, ayat 7-nya Pak. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih Roma karunia kudus, Pak. Roma kudus. Kudus, Pater. Roma apostolik. Roma apostolik. Apostolik. Roma, imannya Roma dikenal di seluruh dunia. Katolik. Katolik. Mau apa lagi kalau begitu? Dari 2 ayat saja. Kudus, dikuduskan. Gereja itu kudus karena pendirinya kudus dan dia yang menguduskan itu sendiri. Kalau kita sandingkan ke Efesus 5 ayat 25-27, Kristus sendiri menguduskan gerejanya. Kalau begitu dikuduskan. Gereja itu kudus atau tidak? Pasti dua. Kudus. Dikuduskan. Dari ayat kedua.
imanmu terkenal, setelah terkenal tentang iman, tersebar tentang imanmu, tersebar loh. Baca kembali ayat itu Pak. Pakai kata apa Pak di situ? Dari Roma disebarkan ke seluruh. Gak mudah-mudah Paulus bilang main-main ya. Ini kok di seluruh dunia? Paulus katakan di seluruh dunia? Iman tentang Roma tersebar di seluruh dunia? Di sini dikenal atau tersebar Pak? Tolong. Dibaca ulang ayat 8-nya Pak. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atau kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Telah apa Pak? Telah apa? Tersebar. Tersebar. Roma bukan hanya di mana? Di timur. Roma bukan hanya di Roma. Roma bukan hanya di Yerusalem, tetapi tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena itu seluruh gereja Kristus menyalami Roma 16:16. 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Dari semua apa? Jemaat Kristus. Ganti jemaat jadi gereja supaya lebih keras itu. Dari semua? Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Kalau Goy bilang gereja Kristus, kalau Ortodoks bilang gereja Kristus, kalau Protestan 60.000 denominasi di gereja Kristus harus mampu menyalami apa Pak Sidoaru? Menyalami Roma. Amin, selesai. Emlut, mana ada Ortodoks di sini? Dan Emlut baca kembali, Pak Sidoaru, Horas, baca kembali 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus sendiri yang mengatakan bahwa orang apa? Ortodoks atau orang Kristen? Baca itu. 1 Petrus berapa, Pater? 4 ayat 16. 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka Orang apa Pak Sidoaru? Pak orang Kristen. Orang apa? Orang Kristen. Berarti Petrus Protestan? Kristen, Pater. Petrus dari denominasi mana? Non-denominasi, Karena Pater. dia bilang, Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, denominasi apa pada saat itu? Katolik. Haleluya. Kalau Petrus Katolik, Petrus Kristen. Dia bilang, kalau kalian, iya selesai, perkara selesai. Karena itu dia, masa sih dia pergi kunjung untuk seluruh gereja di dalam Kisah 9 ayat 32? Karena itu telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia, maka di situ harus ada Petrus. Karena apa? Karena Kisah 15 ayat 7 dia katakan seperti ini Pak Sidoaru. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Bahwa melalui mulutnya siapa seluruh dunia menjadi percaya. Karena itu tergenaplah apa yang dikatakan oleh Petrus sendiri dalam Kisah 15 ayat 7. Bahwa melalui mulutku. Kisah 15 ayat 10 ya, Pater ya? 7. Ada di type di layar. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Apa kata Roma 1 ayat 8? Telah tersebar tentang imanmu, kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Roma Kata 1 Petrus, berapa, Pater? melalui mulutku semua. Roma 1 ayat 7-8. Dan kata Petrus dalam Kisah 15 ayat 7, bahwa melalui mulutku, Petrus bilang,
sejak semula. Ada motor jadi, maaf.